Enggak, manajemen udah ngasih ini juga himbauan dan ternyata FIGC juga bakal menginvestigasi dan mungkin akan dikasih denda juga. Tapi kalau menurut Davis sih ini mungkin denda yang worth to pay sih karena dia juga ya kan dia juga ya sering gesekan sama Theo pasti kesel juga. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Balik lagi bersama gua Aldi di sini dan kali ini gua bersama duo fans Milan yaitu ada Reza dan Bang Bara. Rangga ya, mau kepleset belakang. Reza dan Rangga selalu bersama. Reza dan Rangga. Iya, ini kan Bara dan Reza Rangga dan Cinta yang selalu bersama, Mas. Dah, sekarang mah udah beda zamannya. Oke, sekali kita akan membahas rekap Giornata 34 ya, di mana sebenarnya ada dua pertandingan yang dilabeli big match tapi berakhir dengan hasil imbang dua-duanya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita mau ngingetin dulu kalau kita ada link Saweria di bawah. Jadi untuk teman-teman yang mau ngasih donasi atau bantuan berupa apapun, silahkan langsung ke link tersebut dan nanti komennya akan kita bacain kalau untuk teman-teman yang udah ngirim. Nah, hari ini ada nggak yang bakal kita bacain? Ada. Nah, tunggu aja kita. Terima kasih untuk teman-teman. Nanti di baliho di layar di HI juga kita pajang. Oke, ini sementara Giornata 34 table sementara untuk hasil setelah Giornata sebenarnya masih ada yang belum ya. Karena saat kita ngetek ada dua pertandingan yang belum. Kalau nggak salah tuh Genoa sama Cagliari. Nah, ini yang sementara nih yang saat kita ngetek itu Inter udah pasti di nomor 1, di bawahnya ternyata AC Milan mampu mengamankan tiket UCL ya karena butuh 1 poin doang kemarin, sekarang udah nggak bisa dikejar oleh Atalanta. Terus Juventus masih belum turun dari posisi 3, Bologna masih 4, 5 Roma dan Atalanta 6 sehingga ya masih mirip sama yang musim lagi Giornata sebelumnya ya, jadi belum ada perubahan. Dan next kita akan langsung bahas pertandingan antara Roma dan Napoli yang pertama nih yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Nah ini gue mau langsung nanya ke Reza dulu ya sebelum nanti kita nanya Rangga. Nah ini ya lu kan sebagai pengamat Napoli juga, ini melihat pertandingan kemarin gimana nih? Gue lihat sih yang ada. Saya pengamat Roma. Iya pengamat Roma. Iya Reza Roma saya. Reza Roma. Nah, gue kemarin ngeliat akhirnya Renato Sanchez dimainin lagi, tapi langsung bikin penalti justru sekali dimainin. Nah menurut lu kemarin permainan Roma gimana? Ya dia di Derby della Sole ya, ternyata ada namanya di Derby della Sole atau Derby della Sud. Jadi ini dua tim terbesar di luar Northern Italy, kedua tim ini gitu. Nah jadi antara Napoli lawan Roma ini kan gue udah prediksi juga di Giornata di preview kemarin. Gue bilang bahwa ini kayaknya akan berakhir imbang 2-2. Gue bilang Osimhen akan golin dan ini kejadian kejadian. Osimhen golin ya penalti gara-gara Renato Sanchez. Terima kasih Renato Sanchez. Dan ya Roma Dybala juga penalti dan Tammy Abraham akhirnya golin dengan agak bau-bau offside tapi dibilang enggak lihat dulu gitu kan. Nah, kalau gue sih ngeliatnya pertandingannya gini sih. Napoli jarang unggul yang pertama ya. Jarang unggul di beberapa pertandingan ke belakang. Jadi waktu kemarin dia unggul lawan Roma tuh kayak suatu pemandangan yang aneh menurut gue. Bukan aneh ya, langka gitu di musim ini. Kalau dari permainan kedua tim, sebenarnya dua-duanya sama-sama bermain menyerang, berusaha dan cukup berjibaku juga di lini tengahnya. Gue mungkin ngelihat yang lebih notable sih kalau gue ngelihatnya di Napoli ya. Di Napoli itu Anguissa. Ya. Anguissa menurut gue mainnya bagus di pertandingan kemarin. Dia benar-benar Spartan nge-cover seluruh area tengah. Tapi kayaknya dia punya satu kesempatan di awal-awal laga tapi malah kemana tendangannya. Tapi sebenarnya overall kalau secara dia sebagai midfielder dia udah oke banget tuh gitu. Terus gue ngeliat juga Osimhen di sini ngototnya masih gitu ya, masih berbahaya ya. Menurut gue dia salah satu striker buas Eropa ya. Menurut gue ini harga jualnya dia juga masih bisa naik dan masih bisa terjaga lah, paling nggak stabil gitu di angka di atas 80 juta mungkin, bahkan sampai 100 juta. Nah sementara kalau dari sisi Romanya sendiri ya mainnya sebenarnya Roma mainnya udah lumayan dapat pakemnya dan menurut gua nggak terlalu bisa ngebongkar pertahanannya Napoli karena ya itu tadi coveran dari lini tengahnya Napoli tuh lumayan rapi gitu. Nah ini sayangnya nggak dilakukan oleh Napoli di beberapa
pertandingan lalu gitu. Jadi baru pertandingan ini yang menurut gua Napoli itu bener-bener ngeluarin tajinya dia sebagai juara Italia gitu. Nah, cuman kalau gua ke Roma sedikit, Svilar mainnya bagus dari kemarin dia dicongkel sama Alexis Saelemaeker lawan Cagliari, ternyata dia mentalnya bounce back gitu, nggak kena mental. Ya terus Ndika beruntungnya bisa main dan dia menurut gua lumayan solid dan menghasilkan 1 assist juga kan di pertandingan ini. Dan Asmun sayangnya menurut gua masih belum bisa menjadi striker yang menjadi penghubung gitu. Dia emang striker yang kayaknya dapat bola dia mau nyari ruang sendiri gitu, bukan kayak Lukaku yang bisa jadi link up play juga gitu. Maksudnya ya sebenarnya dia bisa, tapi di pertandingan ini gue nggak ngeliat itu gitu kalau si Sardar Asmun sendiri. Ya ini hasil yang menurut gue fair untuk kedua tim. Dua-duanya sama-sama punya asa untuk dapetin tiket Eropa, terutama Roma lebih besar ya. Napoli kan sayangnya masih ada di posisi 9 tadi kalau ya yang dari update terakhir. Ya dari gue itu sih mungkin nggak terlalu banyak juga yang bisa gue note karena ya ini keduanya bermain sama-sama sengit gitu, sama-sama Spartan. Jadi itu sih ya pertandingan yang seru lah dibanding sama pertandingan big match yang satunya. Iya. Roma mungkin agak sedikit exhausted ya karena kan ada laga tunda Udinese walaupun mainnya cuma 20 menitan, tapi dia mainnya tuh sampai menit akhir, maksudnya dramatis juga. Golnya baru menit akhir si Cristante kalau nggak salah ya. Benar. Dan ini setelah ini dia akan melawan Leverkusen. Jadi kayaknya benar-benar menjaga stamina-nya banget mereka di tengah ini. Nah ini berhubung Rangga lagi nggak bisa hadir, ini katanya dia mau ngirim video mengenai tanggapan pertandingan Napoli kali ini karena kayaknya agak seperti yang lu bilang agak membaik ya. Kayak maksudnya yang dia bilang kemarin kan sebenarnya kayak motivasi beberapa ini udah nggak ada. Mungkin ini ada beberapa ya. Karena ada isu-isu konten mau balik, konten mau ngelatih ini jadi pemain mereka jadi kayak gue masih pengen menunjukin pengen di sini gitu. Benar. Nah, coba kita langsung aja ke Rangga, kita putar VT-nya. Silakan. Oke, lanjut ke Napoli Roma juga di luar prediksi gue. Ternyata di sini Napoli mengambil inisiatif lebih baik. Secara permainan juga buat gue di pertandingan ini Napoli nggak layak seri sih, ataupun nggak layak kalah. Di luar dari beberapa kesalahan yang buat gue sih ya mungkin fundamental ya. Yang pertama juga lacking dalam finishing, dimana bisa kita lihat di pertandingan juga Napoli itu cukup aktif dalam menyerang, dapat banyak kesempatan. Ada Politano sesekali dia dapat through ball tapi otaknya sangat kecil, jadi dia nggak bisa mengeksekusi peluang dengan baik. Osimhen seingat gue juga dapat 5 peluang cuma bisa konversi, itu pun juga di penalti. Jadi ya, dan di akhir pertandingan Osimhen juga marah-marah, ngapain lu juga nggak sejago itu, which mean gue bakal bertaruh dia nggak bakal berani ke tim Premier League karena memang kualitasnya sampah. Kalaupun pindah mungkin ke PSG, gue juga berani bertaruh kalau misalkan dia berani main ke Premier League, kalau dia berhasil dapat 20 gol semusim, ya gue kasih jersey original klubnya dia dah, Salusin, karena memang kualitasnya biasa aja. Di sisi lain kebodohan dari seorang Allenatorinya dari Calzona, bisa dilihat gol kebobolan kedua tuh benar-benar nggak penting. Akhirnya juga jadi bumerang buat dia juga, ganti Hamid Traore yang baru bermain 19 menit, which means sebenarnya sebelumnya juga dia bilang di press conference sebelum mulai dia bilang Hamid Traore itu ada masalah di tight-nya atau di ototnya, tapi tetap dimainin. Gue juga nggak paham lah kebodohan apalagi yang keluar dari, mungkin ketularan bego lah ya. Maksudnya tadinya pinter, punya visi, masuk ke situ jadi ikutan bego. Disayangkan banget sih. Harusnya sih feeling gue di pertandingan kemarin itu bisa meraih hasil positif. Sayangnya seri. Di luar itu secara permainan jauh lebih berkembang, lebih baik dibandingkan lawan Empoli. Biarpun gue cukup yakin pertandingan buruk akan tetap bisa disajikan nanti kemungkinan lawan Udinese, karena ya tidak ada yang stabil dari Napoli. Setelah pertandingan ini mereka ngadain retiro lagi dan bisa ditebak siapa pemain yang menolak untuk retiro, karena tadi gue bahas di depannya. Dan dia ngomong itu langsung ke Calzona, nge-bypass Di Lorenzo kesel, orang itu akhirnya minta maaf. Ya lebih banyak drama di luar lapangan dibandingkan di dalam lapangan, tapi
buat gue sih ini hasil yang positif buat Napoli, biarpun pada akhirnya kegeser ke posisi 9 di bawahnya Fiorentina. Mungkin itu aja, gue nggak bisa bahas terlalu banyak. Thank you semua. Oke, thank you Rangga yang sudah memberikan komentar yang sangat, ternyata dia begitu ya menurut dia ya. Iya. Ya. Setuju gue, setuju. Jago juga dia. Tapi angin-anginan dia nggak konsisten. Ntar udah bagus dari cuman. Siapa yang nelpon ini? Enak banget. Kepencet. Lu menelpon diri lu sendiri barusan nih chat. Iya. Oke, nah sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa teman-teman yang udah memberikan sumbangannya di Saweria. Langsung aja kita bacain nih. Mungkin yang pertama dari saya. Ini siapa nih email yang ditulis nih? Saya, dia tulisnya saya doang. Ngasih nominal 5.000, pesannya semangat guys. Bang Bara, tolong bacain yang kedua. Yang kedua ini dari Ryuga 07. Dibilang bingung mau komen apa, soalnya udah juara. Bang Aldi coba nyanyi La Capolista Seneva dong. Oke. Nggak jadi. Forza Serie A. Oh, lagunya gue lupa ya. Seneva, La Capolista Seneva, La Capolista Seneva. Oke, next. Bang Arnold, bacain dong. Gila Bang Arnold, ini parah Ini sih. Thank you nominalnya banget Bang Arnold. dia- Ngantuin gua. Oh iya, dia lagi manggil. Mantep Bang Arnold, Swadiningrat, reguler donatur pinball ya. Seria, thank you banget Bang Arnold. 100.000 lagi, Wah, Forza Pin Sport, salam apa 2 tuh? bintang. Oh 2 bintang. Gua kira Salam, sensor. salam tuh sensor. Salam 2 bintang. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah memberikan sumbangannya. Sekarang kita langsung geser ke pertandingan sang Emang kalau juara. seperti itu enak ya, cepet. Oh iya. Itu 2 bintang. Tapi belum dari awal juga udah ngasih dia sangat royal. Makasih banyak Bang Arnold. Ini notable banget, terima kasih banyak supportnya. Banget kalau boleh info-info gymnya di mana kita bisa bantu promosiin. Oh dia Beneran enggak, tapi beneran gak ya kan dia Om ya? Kan Sudinirat. Oke, next kita beri dengan sang juara Inter melawan Torino yang berakhir dengan skor sesuai dengan yang ini ya, 2-0. Jadi ini sebelum gua ngasih komentar, mungkin gua mau nanya Bang Bara sedikit mungkin pertandingan kemarin, apakah Inter terlihat mengendurkan gasnya setelah juara atau gimana menurut lu? Tetap aja ya udah kendor, masih menang-menang juga lawan Torino. Tapi memang kemarin sih gue cuma lihat highlight ya, karena sinyalnya rada susah kemarin gue pergi kan. Tapi dengan kedikdayaan Inter dan Calhanoglu-nya yang ngegolin lagi, ini penalti lagi nggak salah ya? Satu penalti, satu penalti. open play. Iya, jadi maksudnya dengan main ala kadarnya, ya tetap terlalu dikdaya buat Torino sih, gue ngeliatnya gitu aja. Oke, kalau menurut gua ini gua mengakui pertahanan Torino tuh bagus sebenarnya di pertandingan ini, dan maksudnya layak lah jadi tim keempat dengan kebobolan terdikit ya, lebih dikit daripada Milan, daripada Roma, Napoli dan Atalanta. Bahkan dia cuma baru 31 kebobolan sampai saat ini. Memang Vanja Milinkovic-Savic sama Buongiorno di sana, Lovato juga sebenarnya cukup bagus. Padahal Persur's-nya itu lagi cedera kan, ACL sampai akhir musim kalau nggak salah, tapi mereka pertahanan masih cukup baik gitu. Nah, yang merubah pertandingan sebenarnya adalah kartu merahnya Tameze, di mana dia tuh di awal babak kedua di menit 47-46 kalau nggak salah langsung dapat kartu merah setelah menjegal. Dianggap wasit itu ada clearing score chance namanya. Padahal nggak terlalu. Iya, ini. padahal sebenarnya masih sejajar, tapi mungkin ya itu sebenarnya kalau misalnya nggak kejar juga sama pemain yang sebelahnya mungkin ya. Karena ini wasitnya tiga-tiga cewek nih Bang, untuk pertama kalinya nih di Serie A. Jadi wasit utama cewek, hakim garis cewek, yang sebelah kanan sebelah kiri juga sama cewek. Jadi Lumayan berani ya. Cinta wanita ya. bukan ini mentang-mentang pertandingan udah nggak penting-penting amat dikasih cewek ya wasitnya. Belajar. Pede dengan pertandingan. Udah juara nih. Iya. Dan kalau gue lihat sih memang proses bikin kartu merahnya tuh terjadi kartu merah tuh cukup ya template Inter gitu. Ketika serangan balik Lautaro Martinez dia cerdik jemput bola gitu sehingga ada space di belakang yang dia tinggalin. Jadi Mkhitaryan yang surprisingly masih bisa lari sprint seperti itu dikejar oleh Tameze, ya itu masih dapat. Dan Thuramnya ketika ada space sana, Thuramnya juga kayak ngegeser dikit biar space-nya makin lebar gitu. Jadi memang kecerdikan si Thuram sama Martinez tuh kelihatan kemarin di proses kartu merahnya. Nah, setelah proses penalti kartu merah, akhirnya pertahanan mereka tuh agak sedikit terbuka, agak longgar, dan makanya golnya HK Calhanoglu itu tercipta dengan cukup bagus ya. Dia
karena compact, defense mereka compact, ada ketika bola dikerubungin gitu dia di Mkhitaryan pindah ke kiri, tinggal si Calhanoglu ngasih first time yang sangat indah sih menurut gue, bolanya mantul dulu dan Spesialisasinya dia tuh. tapi pakai kiri padahal pakai weak footnya dia. Tapi emang dia salah satu penendang terbaik di Eropa lah dari Betul. dia di Leverkusen kan? Iya benar Leverkusen. Ya ini juga jarang-jarangnya dia ada di posisi itu karena biasanya dia ada di depan ya semenjak dia jadi posisinya Brozovic di LP-nya Inter saat ini ya, dia jarang-jarang ada di posisi itu di wing ya, nggak wing masih di depan sebelah kiri. Dan untuk selanjutnya ada kejadian penalti kan yang dari yang Thuram juga kan, itu juga menurut gua prosesnya bagus. Terus nah ini yang menarik nih, ini di pertandingan ini gua prediksi kemarin Lautaro masih gagal untuk mencetak gol. Betul. Dan kali ini masih gagal juga, tapi semua pemain gue lihat ingin banget si Lautaro cetak gol. Iya, setiap ada chance itu kasih final pass ngasih ke Lautaro. Dan memang ada banyak peluang, tapi ternyata masih ya ditangkap oleh Savic, ada yang masih melebar. Dan sebenarnya ketika dapat penalti si Hakan itu mau ngasih bolanya ke Lautaro. Udah dikasih dulu aja nih biar lu ngegolin. Tapi ternyata si Lautaro masih ya Kedewasaannya dia kedewasaan juga sebagai ya. kapten karena dia udah tahu penendang penaltinya. Betul, ya, yang utama memang Hakan Calhanoglu dan skornya masih 1-0 juga. Walaupun seri, walaupun kalah juga nggak berefek apa-apa, cuman ya ini lu udah mandat lu sebagai ini ya gue cari dengan usaha gue sendiri lah nanti untuk penaltinya. Tapi ya semuanya udah mengusahakan tapi masih gagal juga. Bahkan Inzaghi nggak menarik dia main 90 menit sampai main tiga striker loh, ada Alexis Sanchez, Arnautovic sama Lautaro, tetap aja masih agak sulit juga ngebobol gawang FMS nih baca agak ribet kalau bacain. Kalau SMS kan Sergi kan SMS nih, ini VMS gitu. Vanja Milinkovic-Savic iya. Betul. Nah, dan gue mau ucapin respect juga untuk Torino yang udah memberikan guard of honor ya di awal pertandingan. Dan menurut gue juga mereka tim yang tetap bermain dengan baik gitu, walaupun masih ya sulit untuk menaik untuk ke Eropa, tapi nggak bakal degradasi juga gitu, tapi mereka tetap ngasih permainan yang solid lah. Dan menurut gue kalau misalnya nggak ada kartu merah bahkan Inter bisa cuma 1 gol doang, atau bahkan Seri menurut gua. pertama kalinya nggak ngegolin dalam pertandingan Serie A, mungkin kalau misalnya nggak kartu merah ya, gue masih melihat pertahanan mereka tuh bagus. Benar. Gue nambahin sedikit aja beberapa detik. Ini yang gue respect sama manajemennya Inter juga gimana mereka bisa menempatkan pemain-pemain gratisan ini, jahitan-jahitan ini seperti ini gitu, membangun tim ini itu luar biasa sih si Marotta. Ya, karena itu aja. dengan budget yang seadanya ya. 15 detik. Iya. Apa tuh maksudnya? Soalnya Tadi dia beberapa detik. Nah, setelah pertandingan ini, Inter tuh melakukan selebrasi lagi ya, arak-arakan lah, dipakein bis dari Alun-alun. GCP ke alun-alun Milan, yaitu Duomo lah ya. Dan ada kejadian yang sangat, kalau menurut gua sayangkan gitu, karena ada belagu banget tuh. apa sih ya karena ada beberapa pemain yang melakukan atau membentangkan banner yang Dikasih. provokasi, walaupun itu dikasih oleh fans ya. Itu ada Fratesi sama Dumfries. Nah kalau yang Dumfries sih kalau menurut gua pribadi nih, gua juga udah nge-tweet dan cukup ramai ternyata balasannya. Gua pribadi agak sedikit kecewa karena ya memang mereka yang duluan mulai, tapi ya ngapain dibalas gitu, kalau lu balas juga ya apa bedanya gitu menurut gua. Nah itu kan kalau gue bukan belain Dumfries ya, maksudnya walaupun gue Milan tapi itu kan suatu euforia dan spontanitas. Kadang tuh hal-hal gitu terjadi di luar kontrol. Ada suasana, adrenalin, seneng, akhirnya jadi ke itu, jadi ikut-ikutan. Gue sih sebagai fans Milan ya, walaupun nggak ditanya, coba ditanya, gue langsung masuk duluan. Gue sih nggak ada masalah apa-apa ya, maksudnya ya udah lah itu. Ya setuju. Kayak gitu. Ya. Kalau gue sebagai temannya Aldi, gue ngerasa Aldi belagu ini Interisme Podcast ini, gue kenal nih adminnya nih. Ini belagu banget, dia sosok dewasa gitu. Apaan orang biasa, dia juga banter-banteran di sini ya. Tapi kalau misalnya gambarnya dibalik nih, ini kan Theo-nya di depan ya, jadi Jaing ya. Jadi Jaing ya. Itu rasis apa enggak? Bisa jadi. Tapi kalau Dumfries di bawah rame kan? Rame banget. Rame.
Mana jaingnya juga yang model bukan pitbull sih, ya itu lagi Iya, gue kurang ngerti tuh jenis-jenisnya. jenis itulah Itu pokoknya. game GTA ya? Apa sih? Iya, GTA. Franklin sama Chop ya? jaingnya sih itu Franklin. Gue sih lebih ngeri ke isu rasisnya aja sih kalau di euforianya, atau mungkin tidak dalam menggambarkannya tidak bentuk binatang yang identik dengan orang kulit tertentu gitu kan. Iya. Mungkin masih mending lah. Iya, sebenarnya agak ngeri juga sih. Kalau dia nyerang Theo-nya mau jadi apapun, tapi kalau gini gue ngerinya takutnya efeknya ke rasis sih, walaupun kayaknya sih nggak ada ya. Ya nggak ada sebenarnya. Ini konteksnya tuh nama jaingnya Lautaro tuh itu Theo. Nama jaingnya Lautaro. Tapi itu di luar, maksudnya bukan si Lautaro ngasih sengaja ngasih nama itu, emang kayak gitu, kayak nama anjingnya Messi aja siapa. Nah ini mungkin gue bacain dulu beberapa reply yang di Twitter dulu tadi, Pin. Nah ini ada sebenarnya ada yang setuju juga, sama ada yang ya udah menurut dia ya udah biarin udah Tapi juara. buat gua oke, gue setuju sama Bang Bara ya, lagi juara lah. Iya, yang lucu ada tweet ya, namanya kalau nggak salah Ekibal, itu dia bilang ke bawah suasana. Katanya dia menurut dia ke bawah suasana. Kalau ke Holy Wings mau sponsorin tinju tuh David sama Theo. Asli itu bener. Kalau di Indonesia di HSS tuh langsung. Oke, terus mungkin gue bacain lagi dari ini Sigma Male atau susah nama underscore-nya. Bukannya Presiden Stephen Zhang sudah beri amanat ya ke pemain terkait perayaan ini. Agak kecewa sih, apalagi Dumfries ini menurutku pemain yang overreact gitu. Jadi emang sebenarnya ya Aldi pasti. enggak, manajemen udah ngasih ini juga himbauan, dan ternyata FIGC juga bakal menginvestigasi dan mungkin akan dikasih denda juga. Tapi kalau menurut Dumfries sih ini mungkin denda yang worth to pay sih, karena dia juga ya kan dia juga ya sering gesekan sama Theo, pasti kesel juga gitu. Dia sering banget sama Theo tuh. Iya, emang setiap derby anjir. Dan terus ini juga ada yang di Instagram ya. Ini menurut beberapa teman gue juga ada Mas Imam Syarif Hidayat, katanya juga sedikit kecewa. Ekspektasi gue benar-benar begitu cukup dipegang fans, jangan pemain. Mungkin ya benar. Iya, jadi kalau fansnya bebas, fansnya nggak apa-apa lu masih gitu-gitu. Oke, setelah kita bahas pertandingan Inter dan Torino dan euforia kemenangan Inter, perayaan, kita lanjut ke pertandingan megah nih. Duel antara tim peringkat 2 dan peringkat 3 yang sayang sekali harus anti klimaks ya, berakhir dengan skor 0-0. Mungkin gue langsung kasih ke Bang Bara dulu mengenai pendapatnya yang kemarin, gimana Bang? Ya, jadi Milanisti Jakarta Raya kemarin nobar perdana lagi ya. Maksudnya sempat lama kan nggak ada basecamp, dan kemarin nobarnya barengan sama Juventini sama JCI. Ada JCI-nya nih. Lumayan damai ya, karena skor juga 0-0. Tapi yang di Milannya ya balik lagi, ini membuktikan keampasannya Pioli ya. Gue nggak ngerti lagi mau gimana. Di sini sih sebenarnya hal yang tidak menjadi pakem ini cuma Calabria nggak bisa main, jadi diganti sama Yunus Musa. Cuma dilihat dari Milan 0 shoot on goal, ini membuktikan betapa parahnya dia membangun skema penyerangan Milan, di mana Leao mencoba dari berbagai sisi. Dia nggak cuma bermain di kiri kemarin, tapi efeknya tidak berarti, dan gue menyoroti justru malah Milan yang diserang cukup habis-habisan sampai Sportiello harus melakukan banyak penyelamatan penting. Ya, dua tim dengan pelatih yang udah di akhir-akhir hayat nih kayaknya. Ya, Allegri juga. Tapi gue walaupun nggak prediksi kemarin, gue memang memikirkan kalau pertandingan ini berjalan seri, karena tetap misinya adalah menurunkan Juve ke posisi 4 dari sesuai dengan prediksi gue di hasil akhir klasemen ya. Dan ini pelan-pelan itu memang ke arah situ ya. Milannya memang di situ gue pikir Juve-nya nggak bisa menang, cuma gue nggak nyangka Milannya bakal keserang segini, dan kayak udah mati angin lah, ini nggak jelas. Gitu aja sih di. Ya, tambahan lu ya. Kalau tambahan dari gue sih untuk Milannya juga sesuai prediksi Pioli itu emang nyerangnya gitu-gitu aja, karena kemarin gue juga waktu ngasih prediksi kayak agak ragu-ragu gitu karena gue di kepala tuh udah kebayang dan nggak bisa keluar di mulut gitu, kayak gue pasti tahu nih Pioli pasti mainnya gini-gini doang gitu, dia nggak punya strategi lain, dan emang komposisi pemainnya juga nggak memungkinkan dia untuk punya opsi penyerangan yang lain gitu. Maksudnya emang tipikal strikernya juga ada Giroud, ada Jovic, ya Okafor yang bisa berbeda, tapi kan iya dia nggak Milan dan Pioli ini lebih suka dia selalu pakai target man kan, dan Okafor sebenarnya bukan murni target man. Nah
Ini di pertandingan ini Okafor nggak bisa mencapai KPI-nya ya. Biasanya kan dia golin gitu. Dan sebenarnya yang gua agak sanksi adalah kenapa Benacer nggak dimainin lagi dari awal gitu. Karena Reinders kalau diduetin sama Adli, gue nggak ngelihat ini chemistry-nya cocok nih dua pemain. Jadi Reindersnya yang menurut gue jadi bingung. Karena Adli kan udah punya karakter mainnya, dia bakalan jadi deep playing playmaker kan yang akan ngoper-ngoper ke depan gitu. Tapi Reindersnya jadi bingung mau gerak mana. Nah, dan Reinders ini sebenarnya tipikal yang box to box yang emang nyerang juga gitu loh, kayak Clarence Seedorf lah kalau gue bisa ngegambarin nama pemain yang legendanya. Nah, kalau ada Benacer sebenarnya di situ dia bisa jadi ball winning juga. Sayangnya Benacer baru dimainin di menit 60-an gitu, di 62. Ya itu sih yang gue sebenarnya agak kecewa sama Pioli, cuma gue nggak tahu alasan teknis di baliknya apa. Dan pergantiannya lebih banyak buat lebih banyak ke defense sih, untuk menahan supaya nggak kebobolan itu ya. Tapi sebenarnya gini sih, kalau misalnya secara taktis dan teknis ya menurut gue ini juga ya benar juga Pioli untuk mainin secara defensif biar yang penting Juve nggak bisa ngebobolin kan, ya biar dia ya paling nggak biar Milan nggak kalah dan memastikan dia lolos ke Liga Champions gitu, KPI-nya dia tercapai. Mungkin kalau dari Juventusnya sendiri ya sebenarnya gue ngelihat ini emang tim grinta bang ya. Maksudnya gue bener-bener ngelihat gitu di pertandingan kemarin, ini dedek amat gitu pemain Juve, kuat-kuat banget si Danilo apalagi kan ada beberapa kali serangan dari Leao atau siapa gitu, gue lupa, di body hancur langsung terbang gitu. Nah, mungkin buat Bang Marco sih di sini gue nggak nyangka Bang Marco ternyata mainnya bagus banget. Marco Sportiello. Oh betul, iya. Kenapa sih tak mainan nggak main? Si Mignon kenapa Bang Bare? Kayaknya cuma emang udah mentalnya udah nggak bener gitu. Kayaknya bener kata Bang Bara deh, semenjak dia yang ada kasus rasis itu kayak Mignon tuh nggak jadi dirinya yang seperti biasa gitu. Nah, Sportiello di sini ya gue happy-nya dia bisa step up, dan ya mungkin kalau untuk merebut posisi Mignon masih belum lah ya, karena Mignon kan bisa main dengan kaki yang sangat baik gitu. Nah, tapi untuk sebagai kiper cadangan ya dia bisa menunjukkan lah bahwa dia layak bermain di Milan gitu. Kalau dia bisa konsisten main kayak gini. Mignon jual aja loh, masih laku. Iya, kalau masih laku bisa sih jadi opsi lain menurut gua. Iya, kalau gua boleh komen sedikit tentang Adli ya. Ini gua lihat di beberapa pertandingan ketemu lawan Inter juga, terus lawan kemarin lawan Juve juga. Sayang sekali gue nonton yang membuang-buang waktu gue itu. Karena waktunya jam 11 kalau nggak salah mainnya. Jam 11 malam. Ya, cukup waktu tidur gue tuh. Itu Adli tuh sebagai DLP, dia tuh jarang membuat situasi. Maksud gue situasinya tuh kayak ya passingnya cuma ke kiri ke kanan doang, bukan passing progresif yang cutting the line atau segala macam buat situasi permainan jadi berubah lah gitu. Jadi bolak-balik beda aja ketika waktu lawan Inter juga dia dimainin tuh ada, walaupun passingnya kepotong, dia berani untuk ngasih passing yang sebenarnya tuh bisa jadi bagus loh, jadi big chance gitu atau apalah. Kalau Adli dari kemarin tuh gue lihat ya udah passing kiri kanan doang. Dan Adli secara mentalitas passing dia kayak selalu pengen ngasih passing panjang. Kalau Benacer itu kan berani kayak ngasih passing mendatar yang langsung ke kaki pemain gitu, karena itu yang menurut gue bedanya. Iya, Benacer juga lebih berani dalam passing yang agak riskan. Jadi Adli tuh kayak terlalu safe aja menurut. Kayaknya karena Benacer bisa ngerebut bola lagi deh. Adli kan nggak punya atribut itu. Gue ngeliat atribut bertahan dia agak kurang gitu, kelemar-kelemar badannya, nggak bisa lari cepet dan nggak bisa ngadu badan gitu. Ya itu sih. Ya kalau dari Juve sendiri sih akhirnya dia selamat lagi ya, karena Bolonya juga seri menghadapi Udinese. Jadi dia masih selamat di posisi 3 gitu, belum berhasil menuju targetnya posisi 4. Cepat atau lambat. Nah ini ada sedikit komentar juga dari Rangga, langsung aja kita lihat komentarnya, silakan. Gas. Kebetulan saya habis nonton timnas Indonesia, jadi saya nggak ikutan take di studio. Yang pertama itu Juventus Milan, sesuai dengan prediksi bahwa sangat-sangat membosankan, biarpun pada akhirnya saya tidak pacaran ya. Akhirnya saya tidak mau jadi nonton pertandingannya, dan sesuai dengan prediksi saya, sayangnya Juventus sangat bodoh ya. Gue bisa bilang sorry buat teman-teman fans Juventus. Yang jadi bodoh adalah Milan di pertandingan ini sangat dirugikan banyak hal ya, kehilangan banyak pemain, dan memang terbukti di pertandingan juga Milan tidak bisa mengembangkan permainan dengan baik. Tapi di sisi lain Juventus juga permainannya lebih baik dibandingkan Milan, tapi dengan beberapa keunggulan yang dia punya malah nggak bisa mengembangkan permainan. Sangat disayangkan, hasil akhirnya juga lebih mengecewakan dari yang gue prediksi, yaitu 0-0. Biarpun ada beberapa peluang biarpun peluangnya juga nggak matang.
Oke, thank you Rangga atas komentarnya. Memang Rangga ini Pencinta Serie A banget ya. Serie A banget dia. Kalau sama Juve gini loh. Juve dia happy banget. Oh ya, BTW Bintang juga sekarang masih belum sehat ya, belum sehat Iya, betul ya. Lagi nyari dempul. Semoga dia cepat sembuh. Bintang kena cacar air guys, lucu air. banget. Lucu banget. Udah gede masih kena jalan air. Dia masih kena cacar air. Lucu banget. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Makasih teman-teman yang udah menonton dan silakan berikan komentar kalian di bawah tentang analisa di Jurnal 34 ini atau ada komentar-komentar lainnya yang ingin kalian sampaikan, silahkan di sana. Terus yang pasti jangan lupa subscribe sama nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru dari kita. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok pinsport.com untuk dapetin berita olahraga terupdate. Sekarang kontennya udah ada variasinya kan, ada. Tiap ada pertandingan atau tiap ada kejadian ada narasinya, sekarang dia ditulis dulu dengan Keren baik, editornya juga. Voice over-nya, Keren lah pokoknya. Semakin berkembang. Oke, terima kasih untuk Reja, Bang Bara. Untuk teman-teman sekali lagi, see you another episode. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Buat semua yang udah nyawer, Bang Arnold. Saatnya kita nonton Indonesia. Thank you yang udah nonton live timnas kemarin.